Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Guru dalam pembelajaran matematika. Nah, hari ini mohon maaf sebelumnya tidak bisa bervideo call. Jadi Ibu Guru akan mengirimkan video pembelajaran matematika terkait pengurangan. Nah, pengurangan itu kita mempelajari ada 3, yaitu pengurangan dengan cara bersusun pendek, pengurangan dengan cara bersusun panjang, kemudian pengurangan dengan teknik meminjam. Oh ya, satu lagi ada juga soal cerita. Yuk anak-anak simak contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, kita mau mengerjakan pengurangan 2 bilangan dengan cara bersusun pendek. Nah, Ibu sudah menyiapkan kertasnya. Ibu tulis ada apa nama bilangannya anak-anak? Ya, 295 dikurang 100. Yang kedua nama bilangannya adalah 140. Nah, kita mau kurangi. Nah, caranya seperti kemarin penjumlahan, kita jumlahkan dari satuannya. Begitupun dengan pengurangan. Jadi kita harus memulainya dari urutan paling kecil nilainya, yaitu nilai satuan. Jadi 5 dikurang 0, 5 dikurang 0. Hasilnya adalah ya 5. Kemudian 9 dikurang 4. Ya 5. Kemudian 2 dikurang 1. 1. Jadi dimulainya dari tempat satuan ya, dari paling belakang, dari nilai terkecil. 5 dikurang 0 jadi 5, 9 dikurang 4 jadi 5, 2 dikurang 1. Hasilnya adalah 155. Berikutnya adalah pengurangan bersusun panjang. Seperti tadi, 295, 140. Jadi kita harus menguraikan berdasarkan nilai tempatnya. Jadi berdasarkan nilai angkanya ya anak-anak, maaf, nilai angkanya. 200 ditambah 90 ditambah 5. Kemudian yang bawah berapa? 100 ditambah 40 ditambah 0. Nah, kemudian dikurangi. Seperti tadi, 5 dikurang 0, 5. Nah, terus 90 dikurang 40 sama dengan ya 50. Ditambah 200 dikurangin 100, 100. Nah, sama dengan 155. Seperti itu ya anak-anak. Jadi Bu Devi kenapa di sininya penjumlahan nih? Kenapa tanda tambah? Karena kita menguraikan bilangan yang ada di depannya. Jadi kita uraikan berdasarkan nilai angkanya. 200 ditambah 90 ditambah 5 itu sama dengan 295. Nah, baru kita pengurangan, baru dikurangi. Nah, kemarin ada anak-anak yang tidak menggunakan ini. Nah, ini perlu ya anak-anak. Jadi nggak sama dengan, tapi ada tanda ini. Ini namanya tanda operasi hitungnya. Jadi kalau dia penjumlahan nanti ini ditambahin, diberi tanda tambah. Nah, karena kita pengurangan diberi tanda pengurang. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah dengan teknik meminjam. Contohnya 261, 130 berapa ya? 5 deh. Nah, ini dikurang 1 dikurang 5 kan gak bisa ya. 1 dikurang 5, 1 kan lebih kecil dari 5. Nah, caranya kita pinjam dari puluhan. Nah, ini yang di tengah itu namanya puluhan. Nah, ini tinggal 5 puluhan. Di sini ditambahin 10. Jadi 10 ditambah 1 sama dengan 11. 11 baru dikurang 5. 11 dikurang 5. Nah, pinter. 5. Nah, tadi kan tinggal 5 dikurang 3 jadi 2. 2 dikurang 1 jadi 1.
126. Kita ulangi ya untuk teknik meminjamnya. 286, 139. Karena 6 lebih kecil dari 9, maka tidak bisa dia mengurangi 9-nya. Jadi harus pinjamnya ke puluhan dulu, karena puluhannya lebih besar. Ini jadi tinggal 7 puluhan. Nah, kita oper 10 ditambah 6 sama dengan 16 ya. 16 dikurang 9 jadi ya 7. Nah, 7 dikurang 3 4. 2 dikurang 1 1. Hasilnya sama dengan 147. Nah, anak-anak, untuk matematika anak-anak perlu teliti untuk melihat angka dan juga tandanya. Melihat angka, kemudian melihat tanda. Ya, itu yang perlu diperhatikan dalam matematika. Kemudian diulangi terus berarti terus hingga nanti akan terbiasa untuk mengerjakan soal-soal operasi hitung. Nah, berikutnya adalah tentang soal cerita. Nah, anak-anak perhatikan ya contoh soal cerita di halaman 165 buku tematik di nomor 1. Ada soal cerita, Melati dan keluarganya tinggal di RT 10. Warga RT 10 berjumlah 283. Warga yang sudah dewasa berjumlah 141. Berapa orang warga yang masih anak-anak? Nah, berarti di desa ini 283 ini adalah terdiri dari orang dewasa dan juga anak-anak. Nah, yang sudah diketahui adalah jumlah orang dewasanya. Berapa yang jumlah anak-anak? Anaknya ada berapa? Nah, caranya adalah 283 dikurangin 141 dikurangnya dari nilai yang terkecil, yaitu satuan ya. 3 dikurang 1 sama dengan 2, 8 dikurang 4 sama dengan 4, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi ini adalah jumlah anak-anak yang ada di RT 10. Nah, kemudian kalimat matematika, menuliskan kalimat matematika. Bu Devi singkat jadi KM ya. Kalimat matematika sama dengan 283 dikurang 141 sama dengan 142. Nah, anak-anak juga bisa mengerjakannya dengan cara ke samping ya. Caranya gini, satuan dengan satuan, 3 dikurangin 1, 2. Kemudian 8 dikurangin 4, 4. Terus 2 dikurangin 1, seperti itu. Kemudian jadi. Nah, jadi bukan kalian menuliskan nilainya 142, bukan. Tapi begini, jadi jumlah anak-anak adalah 142 orang. Ya, seperti itu ya. Kalimat matematika adalah bentuk operasi hitungnya. Kemudian jadi itu adalah kalimat yang hasilnya, tapi menggunakan kalimat seperti ini, kalimat jawab ya, kalimat jawabnya. Jumlah anak-anak adalah 142 orang. Nah, kemudian kata kunci dari pengurangan itu biasanya di soalnya, di pertanyaannya itu ada tulisan sisa. Berapa sisa kelereng? Seperti itu. Berapa yang belum hadir? Belum, ada kata belum. Terus berapa yang sudah diminum? Nah, seperti itu. Jadi kalian nanti kalau misalkan menemukan soal cerita, bingung ini operasi hitungnya penjumlahan atau pengurangan, kalian bisa melihat dari kalimat matematika dan kata kunci dari soal tersebut. Contoh kayak seperti tadi, Melati dan keluarganya tinggal di RT 10. Warga RT 10 berjumlah 283.
warga yang dewasa 141 orang, berapa yang anak-anak. Nah, berarti kan mencari selisih ya. Oke anak-anak, sampai di sini. Bagi anak-anak yang masih belum jelas, nanti boleh WA ke ibu guru, ibu Kris, ibu Devi, kemudian minta video call secara pribadi boleh ya di saat jam pelajaran ya anak-anak ya. Kalau misalkan nanti kalian bingungnya pas malam-malam, besok pagi bisa info ke ibu guru untuk dijelaskan lebih lanjut lagi. Oke anak-anak, selamat belajar ya anak-anak. Terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sukses untuk kalian semua, salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.